Berarti kalau untuk selama bekerja 30 tahun nih Pak, itu pengalaman yang sangat mengesankan bagi Bapak itu apa tuh Pak? Satu aja. Apa tuh Pak? Jadi tahun 2000 itu kami itu diminta apa namanya dari perusahaan Garuda ya, Garuda Indonesia. Itu saya apa sekali apa namanya antusias sekali. Jadi mereka itu untuk di DC10 ya, DC10-nya ya. Iya. Waktu itu zaman tahun 90 tahun 2000, maaf 2000 atau 2001 ya. Itu mereka bermasalah dengan kebisingannya dan pesawat itu selalu terbang ke Jepang ya. Nah, tadi yang saya katakan di sana ada pemantauannya kan. Iya. Nah, mereka selalu lewati baku mutu di sana atau standar yang diizinkan. Iya. Nah, mereka itu kan menggunakan namanya untuk standar emisi yang bising pesawat itu ada dia untuk dengan menggunakan ICAO ya. Saya kepanjangannya lupa itu. Pokoknya ICAO gitu ya Pak gitu, ya. Annex 16 atau FAA, Federal Aerospace dan apalagi ya, FAA itu Amerika sebenarnya. Mereka punya dan termasuk juga di perhubungan udara. Nah, kami pada saat itu kan teman-teman di Garuda itu meminta kami untuk mengetes. Jadi realnya sih berapa gitu ya. Iya. Nah, jadi gini, kalau pesawat itu mau mendarat itu dia mempunyai pada itu DC-10 itu mempunyai standar ini ya. Iya. Nah, harusnya dia itu untuk memenuhi standar stage 2 misalnya. Stage 3 sorry. Nah, dia masih di stage 2 gitu loh. Nggak Jadi, nyampe gitu nggak ya nyampe Pak. gitu kan. Nah, tapi sebenarnya gampang untuk merubah dari stage 2 menjadi stage 3 itu hanya di pesawat itu ada flap. Saya banyak ilmu pesawat itu ya gara-gara ikut itu. Iya. Di flap itu untuk mengerem pesawatnya kan. Nah, Iya. flap itu ada ukurannya, ada flap 50, ada flap 32. Nah, sebenarnya dengan flap 32 itu bisingnya bisa direduce. Dia memenuhi misalnya ya, pada saat itu yang saya dapat ilmu pada saat itu ya mungkin karena kan itu 2000 udah berapa puluh tahun yang lalu yang saya ingat ya. Iya Pak. Yang saya ingat, mohon maaf juga kalau ada yang miss gitu ya. Iya. Nah, pada saat itu kita disuruh mengecek dan harus reguler. Dan saya itu disitulah letak saya wah, alhamdulillah gitu. Padahal dia kayak kenal dengan teman-teman di Garuda itu yang meminta kami untuk mengukur itu melalui, kalau nggak salah di situ ada internet, email ya. Email. Dia minta tanya dan saya balas lagi kan. Kami juga belum pengalaman. Iya. Ya, tapi mereka mengatakan kami kalau harus sebenarnya tanpa tes pun mereka dapat sertifikat dari Douglas ya. Iya. Tapi harus bayar dan bayarnya cukup mahal. Saya lupa ya, kalau nggak salah tuh cukup besar itu. Untuk biaya biayanya. itu bisa sampai kalau kurs sekarang itu kalau misalnya bisa MM-an itu pada saat itu ya. Mantap Kurs sekarang banget itu kan, ya makanya, Pak. Dibandingkan katanya begitu kan. Iya. Saya kurang tahu juga, kurang paham juga. Tapi seperti itu. Nah, tapi kalau daripada itu kan lebih baik kita set ini, dan Pak kita juga punya lembaga untuk sertifikasinya sebenarnya. Iya. Kan ada di bawah Departemen Perhubungan Udara pada saat itu. Jadi kita kolaborasi. Nah, kami punya alat kan seperti itu. Nah, saya belajar di situ. Saya dapat ilmu dan pesawatnya harus reguler. Jadi yang mempilotinya juga pilot senior. Iya. Banyaknya udah jam-jam terbang tertentu. Dan yang pas pada saat itu diambil adalah dari Jakarta, Makassar, Manado balik lagi Makassar. Jadi kami di Makassar. Bapak ngeceknya di Makassar. Di Makassar, iya. karena memang harus di tempat yang sesuai. Dan itu pengalaman luar biasa. Bayangan kami kan kalau airport noise itu di dalam bandaranya. Ini enggak. Jadi kalau bandaranya itu ya, ini kalau ada runway, iya. itu titik untuk kalau dia landing itu kita ngetesnya 2 km dari titik landing. Iya. Kalau dia take off itu 6 km dari titik dia pas landing take off-nya tadi. Iya. Bayangkan pas dicek kiri kanannya ada yang left. Nah, pada saat itu 2 kilo dapatnya apa? Di rawa, di sawah, di lahan-lahan seperti itu.
di sebelah Iya. tempat apa nama bandaranya itu. Iya, di panjangan runway itu, di panjang itu jatuhnya 2 kilo itu ada di mana di situ pada saat itu. Ya jadi di tengah sawah, ada yang di tengah-tengah ada hutan rawa. Iya. Tapi itu luar biasa deh. Saya dapatkan ilmu yang cukup berharga di sana, dan kita kerjasama dengan, kalau nggak salah saya lupa itu di SKU kalau nggak salah ya di situ. Jadi tiap hari itu selama berapa hari ya, hampir 2 minggu, 10 harian. Dan tiap data itu nggak dapat kita terima, jadi belum tentu terima. Tapi itu pengalaman luar biasa. Iya. Jadi bisa kita dipercaya untuk mengukur, dan hasilnya kita dapat sampai sekarang. Gitu. Dan dapat juga solusinya gitu ya, Iya, Pak. ya. Sebenarnya solusinya udah dapat. Oh, solusinya udah Cuman dapat. Solusinya itu kan harus dibuktikan. Iya. Nah, pembuktian solusi itu sebenarnya, Iya. kan dia sebenarnya tahu kalau supaya dia nggak kena penalti dia turun di mendarat di Haneda di Jepang itu, atau di apa namanya Narita ya misalnya, dia harus mempunyai kebisingannya sekian gitu kan. Nah dengan flap 32 dia aman sebenarnya kan, dan panjang landasannya cukup tinggi, panjang, jadi aman ya kan. Nah kalau di Makassar itu kan pasti di mendarat tuh sampai ke ujung landasan, dan itu penumpang nggak ada yang tahu karena harus memang reguler, bukan untuk tes, bukan pernah buat tes. Jadi bobotnya harus dihitung segala macam. Tanpa disadari mereka itu lagi diamati gitu ya Pak. Iya. Dan di dalam pesawat pun ada seorang yang mengawasi dari DSKU. Oh, di dalam pesawat tuh aja. Jadi kita ada timnya di bawah. Dia kayak penumpang aja gitu ya Pak, dia di dalam. Dia di kokpitnya. Untuk melihat navigasi. Itu semua dicatat semua. Itu luar biasa ya Pak untuk pencatatan. Dan saya di situ pas setelah selesai, alhamdulillah saya punya pengalaman di sana itu. Iya. Dan ini sangat berharga saya. Iya. Ya di samping itu banyak yang lain, tapi saya melihat yang paling bagi saya sangat menarik itu yang itu. Yang itu ya Pak. Karena ya saya harus benar-benar effortnya besar gitu ya. Iya. Untuk mencari, belajar lagi kan, segala membuka, mencari bahan segala iya, macam. mengkaji lagi gitu ya Pak.